Oke Pak, kembali saya bertanya kepada Bapak, bagaimana bila posisi lahan yang ingin diajukan PSR terpisah tempatnya Pak? Lahan yang akan diajukan ada terpisah, Iya. artinya dua objeknya, Iya Pak. itu dia ya. Baik, lahan yang terpisah, apakah itu bisa diajukan untuk PSR? Jawabannya bisa, selama lahan yang terpisah tadi ya tetap di dalam radius 10 km. Itu maksudnya. Jadi selama lahan yang diajukan ada 4 tempat, ada 5 tempat, tapi dalam satu, artinya radius 10 km tadi, itu bisa diajukan. Kemudian ya, untuk dokumen suratnya itu per satu-satu. Karena Bapak punya objek tanah 2, 3, 4 di dalam 10 km tadi itu bisa kita ajukan, dan surat administrasinya itu juga ada 3 atau 4 sesuai dengan tanah berapa tempatnya ya. Itu dia. Nah, kemudian jumlah tanah tidak lebih dari 40.000 meter. Itu konsepnya di sana. Maka kalau tanahnya tadi itu dia 40.000 meter, ya kan? Di dalam 3 atau 4 tempat tadi itu nggak ada masalah. Nah, baik, selanjutnya ya, kita perlu tahu 1 hektar 10.000 meter. Kalau objek tanahnya misalkan 9.900, maka dana hibah yang diterima dia bukan 30 juta. 30 juta yang dimaksud apabila objek tanah yang diajukan 10.000 meter persegi. Jadi kalau 10.000 meter persegi, kita hitung-hitung sederhananya ya, 30 juta dibagi dengan 10.000. Berarti 1 meter persegi dana hibah yang kita terima itu Rp3.000. Silakan aja dikalikan Rp3.000 dikali dengan berapa total tanah Bapak. Itu dia. Maksud ya? Siapa? Nah, itu. Jadi, oh tanahku kenapa kok jumlahnya tanah uangnya kenapa kok nggak sampai 30 juta? Ya objek tanahnya 9.900. Yang kawan tadi itu 10.000. Itu pasti berbeda. Itu pengertiannya. Baik, paham ya? Oke. Ada lagi? Kemudian Pak, dana hibah yang diterima oleh peserta PSR per hektarnya sebesar 30 juta. Nah, apabila dalam pelaksanaan pekerjaan Pak terdapat sisa uang dari yang 30 juta, tetapi pekerjaan telah selesai, dananya bagaimana Pak? Apakah bisa kami ambil Ya. atau dipulangkan ke pengurus? Itu bagaimana Pak? Baik. Program peremajaan sawit yang dimaksud menggunakan dana hibah besarannya 30 juta. Ya. Dana 30 juta yang dimaksud tadi itu mulai pengolahan tanah sampai dengan siap tanam. Ternyata yang digunakan baru 25 juta. Ya. Berarti masih ada 5 juta lagi. Sisa dana yang 5 juta dilanjutkan ke P1 atau perawatan tahun pertama. Yang 5 juta ini tadi itu untuk perawatan tahun pertamanya. Sampai di mana kekuatan uang 5 juta bisa melakukan perawatan tanaman sawit tadi itu. Contoh, piringan, semprot, pupuk, dan lain sebagainya. Sampai dana itu benar habis digunakan. Dan dana itu tadi tidak bisa diambil oleh petani. Oh Pak, saya mau ambil dulu Pak. Karena bolak-balik ke ladang butuh transport, butuh minyak dan sebagainya, kereta rusak pula dan sebagainya. Datang ke kantor koperasi misalnya, mau minta supaya dana itu sedikit diambil, tidak bisa. Dana hibah PSR itu hanya bisa digunakan untuk pengerjaan sawit itu tadi. Itu maksud bahasanya. Paham Bapak? Paham Pak, Ya? paham Pak. Jadi nggak ada cerita, wah ketua lembaganya tadi itu korupsi, sisa dananya tadi itu cuman masih ada lagi, kami gunakan cuma 25 juta, sisa 5 juta lagi, artinya diambil. Nggak bisa. Rp1 pun dana hibah itu tadi itu tidak bisa diambil terkecuali untuk penggunaan kegiatan di peremajaan sawit itu. Itu dia Pak.
Ada lagi kira-kira yang Bapak tanyakan? Terakhir Pak, sedikit Pak, terakhir ini. Nah, sebagai peserta PSR Pak, mungkin setelah PSR ini terrealisasi permohonan kami, dan kami sebagai anggota PSR, apakah mempunyai kewajiban terhadap PSR Pak? Baik, ini yang selalu jadi permasalahan dan saya sudah menghadapi hal ini. Ya, seolah-olah ketika Bapak mengajukan program peremajaan sawit melalui Koperasi Restorasi Anak Bangsa, itu semua sudah menjadi tanggung jawab Koperasi Restorasi Anak Bangsa. Tidak. Tapi ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Maksudnya bagaimana gitu ya? Ketika dana hibah terrealisasikan, maka kita akan melakukan pengerjaan di lahan itu tadi itu. Dengan konsep kita sesuai dengan rencana anggaran biaya yang sudah kita sepakati. Jadi RAB, rencana anggaran biaya yang akan kita gunakan untuk pengerjaan replanting itu. Itu konsepnya. Nah, kalau saya pikir gini, sederhananya gitu ya. Ada kalanya petani yang sudah mengajukan itu tadi seolah-olah ini merupakan tanggung jawab ketua sepenuhnya. Bukan itu sebenarnya. Tapi itu tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Tidak akan ada masalah di dalam pengerjaan PSR itu. Baik itu kualitasnya maupun penyelewengan dana kalau sama-sama kita kontrol pengerjaannya kemudian kualitasnya. Maka saya tadi pernah sampaikan ya. Ada petani yang mengajukan PSR ketika kita mau kerjakan lahannya, alat berat sudah sampai di lokasi dia, kita cari orangnya nggak ketemu. Bahkan dia sampai muncul 3-6 bulan kemudian. Ini kan orang yang indikasi punya niat jahat sama pengurus koperasinya. Jadi selama orang punya niat jahat sama pengurus koperasinya terkait masalah PSR ini, lembaganya Pak capek loh. Memperjuangkan dana hibah itu capek. Bayangin Bapak aja, kalau kita memperjuangkan untuk BLT Pak, pergi kantor kepala desa, pergi jumpai Kepling, jumpai Kadus, minta tolong supaya saya dapat macam mana caranya BLT. Prosesnya kan panjang tuh. Ya, bagaimana dengan dana hibah yang besar 30 juta per hektar ini? Nah, ini harus dipahami. Jadi jangan artinya mencari masalah atau membuat-buat satu masalah. Selama niat baik kita tadi itu dan kita awasi baik penggunaan dananya maupun pengerjaannya, saya pikir itu nggak ada masalah. Nah itu, jadi jangan cari-cari masalah lah. Kenapa? Ya, itu tadi saya bilang tadi itu. Masa dikerjain lahannya sudah sampai katakan dulu istilahnya mulai dikerjakan orangnya nggak datang, ditelepon orangnya nggak mau datang, sudah 7 bulan rumput sudah tinggi kan gitu, baru orangnya muncul datang. Hal yang seperti ini menurut saya ya ini harus sama-sama kita hindarkan. Saya pikir itu aja. Baik, paham ya Pak ya? Paham Pak, paham. Oke, makasih. Saya rasa itu aja cukup jelas. Jelas Pak. Oke.